Assalamualaikum teman-teman. Kali ini Teteh mau buat roti sobek tanpa ulen. Nah, teman-teman pasti penasaran kan gimana cara buat roti sobek tanpa ulen ini? Saksikan terus tutorialnya sampai selesai dan jangan di silent penjelasannya. Sebelumnya kita buat bahan biang dulu ya. Bahan-bahannya 140 ml air hangat, 1 sendok teh ragi instan, Teteh pakai Fermipan, 2 sendok makan gula pasir. Campurkan ragi instan dan gula pasir ke dalam air hangat. Aduk sampai tercampur rata. Diamkan selama 8 menit hingga biangnya berbuih. Biang jangan terlalu lama didiamkan ya, karena bisa membuat rasa roti jadi agak asam. Nah, sekarang biang sudah berbuih dan biang siap dicampurkan ke adonan. Siapin juga ya bahan adonan rotinya, diantaranya 225 gram tepung terigu protein tinggi, Teteh pakai tepung cakra kembar, 1 butir kuning telur, 1 bungkus susu bubuk denko beratnya 27 gram, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1/4 sendok teh garam halus, 25 gram mentega dicairkan, tujuannya supaya mudah tercampur rata. Dan yang terakhir 2 sendok makan gula pasir. Siapkan wadah besar. Campurkan semua bahan. Pertama Teteh masukkan terlebih dahulu tepung terigu. Oh ya, karena garam dan mentega sifatnya mengikat air, dicampurkan ke adonannya paling akhir ya. Masukkan vanili, masukkan gula pasir, kemudian buka kemasan susu bubuk denkau, masukkan ke campuran adonan, aduk rata. Buat lubang di bagian tengah, masukkan kuning telur. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya, tuangkan biang ke campuran adonan. Tuangkan biang sambil terus diaduk rata dengan spatula. Teteh tuangkan semua biangnya ya. Aduk terus sampai tercampur rata. Tekstur adonan memang lengket teman-teman, nanti setelah 2 kali frothing nggak lengket kok. Jika sudah tercampur rata, masukkan garam, aduk rata. Terakhir masukkan mentega yang sudah dicairkan. Tujuan dicairkan supaya mentega mudah tercampur rata teman-teman. Aduk terus, cukup dengan spatula hingga tercampur rata. Kalau nggak ada mentega bisa ganti margarin kok, tapi tekstur roti lebih lembut pakai mentega. Jika semua bahan sudah tercampur rata, beri olesan minyak tipis aja supaya saat didiamkan adonan tidak kering. Tutup dengan kain atau serbet bersih, diamkan 30 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah adonan mengembang 2 kali lipat, buka serbetnya. Kempeskan dengan spatula supaya udaranya bisa keluar. Waktu frothing atau mendiamkan adonan gak harus sama ya, jadi tergantung cuaca aja. Semakin panas, semakin cepat mengembangnya. Sebaliknya, kalau bikin pagi karena suhu tidak panas, bisa lama mengembangnya. Yang penting sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah udara di adonan sudah keluar, sekarang gilas adonan beberapa kali dengan rolling pin. Tujuannya supaya adonan bisa mulus dan tidak ada yang bergerindil.
Kalau agak susah di roll karena masih sedikit lengket, tinggal ditaburkan tepung terigu aja ya teman-teman. Gilas terus sampai tekstur adonan mulus sesuai yang kita inginkan. Sekarang tekstur adonan sudah lebih mulus dari sebelumnya. Setelah digilas memanjang, lipat, gilas lagi, dan seterusnya. Nah, kalau sudah mulus adonannya, sekarang bulatkan adonannya ya teman-teman. Tutup adonan dengan kain bersih yang kering. Istirahatkan lagi adonan selama 30 menit. Setelah diistirahatkan, adonan tampak lebih mengembang dan mulus, tidak ada yang bergerindil. Bagi adonan menjadi beberapa bagian sesuai selera. Kalau mau beratnya sama, tinggal ditimbang terlebih dahulu adonannya sebelum dipotong-potong, baru bagi beberapa bagian dengan timbangan yang sama. Nah, kalau tete dibagi menjadi 12 bagian. Taburkan tepung terigu, ambil satu bagian adonan, kemudian pipihkan. Bisa juga digilas dengan rolling pin. Beri isian sesuai selera. Tete pakai isian Nutella homemade yang kemarin ada di video sebelumnya teman-teman. Setelah diberi isian, bulatkan lagi adonan hingga rapi. Tata adonan yang sudah dibulatkan dan diberi isian ke loyang yang sudah dialasi kertas roti. Kalau nggak ada kertas roti, bisa juga loyangnya oles tipis margarin dan tepung terigu. Lakukan langkah ini sampai adonan habis dan diberi isian. Tanpa diberi isian juga boleh ya, sesuai selera aja pokoknya. Susun di loyang. Tutup lagi dengan kain kering dan bersih supaya hangat. Diamkan selama 30 menit sampai mengembang. Setelah didiamkan 30 menit sampai mengembang, beri olesan yang terdiri dari 1 butir kuning telur yang dicampur dengan 1 sendok makan susu cair. Oleskan di permukaan. Sekarang siap di oven. Masukkan ke dalam oven, panggang selama 30 menit atau sampai permukaan kuning keemasan. Tete pakai suhu 180 derajat, api atas bawah. Semua tergantung karakteristik oven masing-masing ya. Jadi sesuaikan yang teman-teman punya. Nah, kalau warnanya sudah kuning keemasan atau agak kecoklatan, angkat roti sobeknya. Oles permukaan roti sobek dengan butter supaya mengkilat. Maaf ya, tadi Tete terlalu kecoklatan bagian atasnya, tapi nggak gosong kok. Sekarang kita lihat sama-sama yuk teman-teman, gimana bagian dalamnya. Wow, ternyata lembut banget kan? Nah, ini setelah hari kedua. Ternyata tetap lembut loh teman-teman. Jangan lupa dicoba ya, semoga berhasil.
Rasanya lembut banget, pokoknya teman-teman harus cobain. Dan kalau sudah berhasil, jangan lupa share di media sosial dengan hashtag Asai Taehyung. Kalau teman-teman ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.